Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang, anak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan kembali mengenai pembahasan soal P3K tahun 2024 untuk jabatan administrasi perkantoran dan operator layanan operasional. Oke, kawan-kawan, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke bagian soal pertama. Salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan arsip adalah A. Semua dokumen harus dicetak dan disimpan di ruang arsip. B. Dokumen disimpan sesuai abjad tanpa mempertimbangkan fungsi. C. Penyimpanan dokumen harus mudah diakses dan aman. D. Pengarsipan dilakukan hanya saat dokumen dibutuhkan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan pengelolaan arsip bertujuan agar dokumen mudah ditemukan saat dibutuhkan dan tetap terjaga keamanannya. Prinsip ini penting untuk menjaga informasi tetap terorganisir dan terlindungi. Nomor 2, metode manajemen waktu yang terkenal untuk mengatur prioritas tugas adalah A. SWOT atau SWOT, B. Analisis Pareto, C. Matrix Eisenhower, D. PDCA, Plan, Do, Check Out. Jawaban yang tepat adalah C. Matrix Eisenhower. Pembahasan matriks Eisenhower adalah alat untuk mengatur prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan. Tugas dikelompokkan menjadi 4 kategori: mendesak penting, mendesak tidak penting, tidak mendesak penting, dan tidak mendesak tidak penting. Soal nomor 3. Analisis SWOT atau SWOT sering digunakan dalam proses perencanaan strategis di berbagai bidang, termasuk organisasi pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan elemen U dalam SWOT? A. Kelemahan organisasi. B. Ancaman dari luar. C. Peluang dari lingkungan eksternal. D. Kekuatan internal organisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, faktor internal yang menjadi keunggulan organisasi, weakness, kelemahan, faktor internal yang menjadi kelemahan organisasi, opportunities, peluang, faktor eksternal yang dapat memanfaatkan untuk mencapai tujuan, threats, ancaman, faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Soal nomor 4. Dalam kegiatan administrasi perkantoran, pengelompokan dokumen dilakukan untuk mempermudah pencarian dan pengelolaan. Prinsip utama yang harus diperhatikan saat mengumpulkan dokumen adalah A. Kecepatan dalam menyusun dokumen, B. Kelengkapan dokumen sesuai kategori, C. Kemudahan akses dengan pengaturan acak, D. Kerapian tanpa memperhatikan kategori. Jawaban tepat adalah B. Prinsip pengelolaan dokumen adalah menyusun berdasarkan kategori agar mempermudah pencarian dan pengelolaan dokumen di masa mendatang. Kelengkapan menjadi faktor utama dalam pengelompokan dokumen. Soal nomor 5. Dalam pengelolaan dokumen perkantoran, dokumen dikategorikan berdasarkan siklus hidupnya. Dokumen yang masih sering digunakan dalam kegiatan operasional disebut sebagai A. Dokumen tidak aktif, B. Dokumen dengan fungsi, C. Dokumen arsip aktif, D. Dokumen arsip inaktif. Jawaban yang tepat adalah C. Dokumen arsip aktif. Dokumen arsip aktif adalah dokumen yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan memiliki nilai guna tinggi untuk operasional. Nomor 6. Dalam mengumpulkan dokumen berbasis waktu, dokumen yang disimpan lebih dari 10 tahun dan jarang digunakan untuk operasional disebut A. Dokumen arsip statis, B. Dokumen arsip dinamis, C. Dokumen arsip aktif, D. Dokumen arsip sementara. Jawaban tepat adalah A. Arsip statis.
Dokumen yang disimpan lebih dari 10 tahun dan jarang digunakan biasanya dikadungkan sebagai arsip statis, yaitu dokumen yang tidak lagi aktif namun tetap perlu disimpan untuk kepentingan hukum dan sejarah. Soal nomor 7. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses memilah dokumen administrasi perkantoran adalah: A. Membuat daftar dokumen berdasarkan nomor urut. B. Menentukan kategori dokumen berdasarkan fungsinya. C. Menyimpan dokumen dalam lembaga arsip. D. Menghancurkan dokumen yang tidak diperlukan. Jawaban tepat adalah B. Langkah awal dalam proses pengolahan dokumen adalah menentukan kategori dokumen berdasarkan fungsinya, seperti keuangan, hukum, administrasi umum, atau dokumen personal. Langkah ini membantu mengidentifikasi dokumen mana yang perlu diprioritaskan untuk diarsipkan atau dikelola lebih lanjut. Soal nomor 8. Dalam mengelola arsip digital di kantor, yang harus diperhatikan dalam hal keamanan data adalah: A. Menghapus data tidak digunakan untuk mencegah penyalahgunaan. B. Menyimpan data hanya dalam bentuk kertas. C. Menyimpan data tanpa enkripsi untuk mempermudah akses. D. Menggunakan kata sandi dan enkripsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Jawaban tepat adalah D. Pembahasan: keamanan data adalah hal yang sangat penting dalam mengelola arsip digital. Salah satu cara untuk melindungi data adalah dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan enkripsi untuk memastikan hanya orang yang berwenang dapat mengakses informasi tersebut. Soal nomor 9. Salah satu prinsip dalam pemeliharaan arsip digital adalah memastikan integritas data. Yang dimaksud dengan integritas data dalam konteks ini adalah: A. Data dapat diubah kapan saja tanpa batasan. B. Data disimpan dengan sistem pengamanan yang baik. C. Data selalu tersedia dan mudah diakses. D. Data tidak dapat diubah atau dimanipulasi tanpa izin yang sah. Jawaban tepat adalah D. Pembahasan: integritas data merujuk pada keutuhan dan akurasi data yang disimpan. Dalam konteks arsip digital, ini berarti bahwa data tidak boleh diubah atau dimanipulasi tanpa izin yang sah, serta harus tetap konsisten dan dapat dipercaya sepanjang waktu. Soal nomor 10. Dalam sistem perarsipan, apa tujuan dari klasifikasi arsip? A. Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas arsip. B. Untuk mempermudah pencarian dan pemeliharaan arsip. C. Untuk mengurangi jumlah arsip yang disimpan. D. Untuk memastikan arsip tidak rusak atau hilang. Jawaban tepat adalah B. Klasifikasi arsip dilakukan untuk mempermudah pencarian, pengelolaan, dan pemeliharaan arsip. Dengan klasifikasi yang baik, arsip dapat dengan mudah ditemukan sesuai dengan kategori atau jenisnya, sehingga meminimalkan waktu pencarian dan memastikan arsip tersimpan dengan rapi. Soal nomor 11. Arsip yang telah melewati masa penyimpanan jangka panjang dan tidak lagi dibutuhkan oleh instansi disebut sebagai: A. Arsip aktif. B. Arsip inaktif. C. Arsip dinamis. D. Arsip tak terpakai. Jawaban tepat adalah B. Arsip inaktif. Pembahasan: arsip inaktif adalah arsip yang sudah tidak digunakan dalam aktivitas sehari-hari, namun masih disimpan untuk tujuan dokumentasi atau referensi dalam jangka waktu tertentu. Nomor 12. Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang kearsipan di Indonesia? A. Undang-Undang nomor 15 tahun 2002. B. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. C. Undang-Undang nomor 18 tahun 2014. D. Undang-Undang nomor 19 tahun 2012. Jawaban tepat adalah B. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan mengatur tentang pengolahan arsip di Indonesia, yang meliputi peraturan pemeliharaan, penyimpanan, dan pemusnahan arsip yang harus dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah, dan organisasi lainnya. Nomor 13. Penyimpanan arsip yang melakukan kontrol suhu dan kelembapan biasanya digunakan untuk jenis arsip apa? A. Arsip elektronik. B. Arsip media mikrofilm. C. Arsip kertas dan dokumen bersejarah. D. Arsip data komputer. Jawaban tepat adalah C.
Arsip kertas dan dokumen bersejarah membutuhkan pengakuan khusus dalam penyimpanan, seperti pengaturan suhu dan kelembapan yang tepat, untuk mencegah kerusakan fisik dan menjaga kelestariannya. Soal nomor 14. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsipan, yang maksud dengan arsip adalah: A. Dokumen yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. B. Dokumen yang disimpan untuk keperluan investigasi jangka panjang. C. Rekaman informasi yang dibuat dan diterima dalam rangka kegiatan pemerintahan. D. Seluruh dokumen yang ada di lembaga negara. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsipan, yang dimaksud dengan arsip adalah rekaman informasi dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, instansi pemerintah atau perseorangan dalam pelaksanaan kegiatan atau dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut soal nomor 15. Dalam tata naskah dinas pemerintahan, apa yang dimaksud dengan kode klasifikasi naskah dinas? A. Kode yang menunjukkan surat yang berisi informasi rahasia. B. Kode yang menunjukkan prioritas surat yang akan diproses. C. Kode yang digunakan untuk mengklasifikasikan surat berdasarkan urgensinya. D. Kode yang digunakan untuk menyusun urutan surat dalam sistem arsip. Jawaban tepat adalah C. Pembahasan kode klasifikasi naskah dinas adalah sistem yang digunakan untuk mengelompokkan surat berdasarkan urgensi, topik, atau jenis tindakan yang perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk mempermudah pengolahan dan pengarsipan naskah dinas di lingkungan pemerintahan. Soal nomor 16. Surat dinas yang disusun berdasarkan suatu keputusan atau pengaturan yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersangkutan, serta memuat tindakan yang harus dilakukan dikenal dengan istilah A. Surat edaran. B. Surat keputusan. C. Surat keputusan bersama. D. Surat instruksi. Jawaban tepat adalah D. Surat instruksi berisi arahan atau perintah yang harus dilaksanakan oleh penerima surat. Sangat penting dalam investigasi pemerintahan untuk memastikan bahwa kegiatan atau tindakan tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku. Lanjut soal nomor 17. Apa tugas utama dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dalam pengelolaan arsip negara? A. Menyimpan arsip-arsip pribadi masyarakat. B. Menyusun arsip-arsip perusahaan swasta. C. Mengelola arsip negara dan menjamin kelestariannya. D. Menyediakan lahan arsip untuk kebutuhan pendidikan. Jawaban tepat adalah C. Tugas utama ANRI adalah mengelola arsip negara dan menjamin kelestariannya. ANRI bertanggung jawab untuk memastikan arsip negara yang dihasilkan lembaga negara dapat disimpan, dikelola, dan dilestarikan untuk kepentingan investigatif dan sejarah bangsa. ANRI juga memiliki peran penting dalam mengatur standar dan prosedur pengelolaan arsip di Indonesia. Lanjut soal nomor 18. Apa yang dimaksud dengan nilai guna arsip dalam konteks pengelolaan arsip di ANRI? A. Nilai yang menentukan apakah arsip tersebut tersimpan atau dimusnahkan. B. Nilai yang menunjukkan pentingnya arsip bagi sejarah nasional. C. Nilai yang menentukan berapa lama arsip akan disimpan. D. Nilai yang menggambarkan kualitas fisik arsip. Jawaban tepat adalah A. Pembahasan nilai guna arsip adalah indikator yang menunjukkan pentingnya arsip dalam konteks administrasi dan hukum, serta manfaatnya untuk berbagai keperluan, termasuk pembuktian di masa depan atau untuk kepentingan sejarah. Nah, ini menentukan berapa lama arsip harus disimpan atau apakah arsip tersebut dapat dimusnahkan. Jadi jawabannya yang A. Nomor 19. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip di setiap lembaga pemerintahan menurut Undang-Undang Kearsipan? A. Direktur ANRI. B. Kepala arsip daerah. C. Kepala lembaga pemerintahan terkait. D. Semua pegawai di lembaga pemerintahan. Jawaban tepat adalah C. Kepala lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan, setiap lembaga pemerintahan bertanggung jawab atas pengelolaan arsip di lembaganya masing-masing. Lanjut soal nomor 20. Naskah dinas yang berfungsi untuk memberikan informasi atau pemberitahuan secara resmi pada pihak lain disebut
A. Surat perintah, B. Surat edaran, C. Surat tugas, D. Nota dinas. Jawaban tepat adalah B. Surat edaran. Surat edaran adalah jenis surat yang digunakan untuk memberikan informasi atau pemberitahuan secara resmi kepada pihak lain, baik itu internal maupun eksternal. Surat ini biasanya bersifat umum dan ditujukan kepada banyak pihak. Soal nomor 21. Disposisi surat adalah proses A. Mengirim surat ke pihak yang dituju, B. Membaca surat, memberikan petunjuk atau arahan ke pihak yang berwenang, C. Mencetak surat untuk didistribusikan, D. Menyusun surat berdasarkan format yang benar. Jawaban tepat adalah B. Disposisi surat adalah tindakan untuk memberi petunjuk atau arahan terhadap isi surat kepada pihak yang berwenang atau yang berkompeten menangani hal tersebut. Biasanya, disposisi dilakukan oleh pejabat atau atasan langsung setelah membaca surat yang masuk dan dengan keputusan atau arahan tentang langkah selanjutnya. Soal nomor 22. Siapa yang biasanya melakukan disposisi surat dalam suatu instansi? A. Staf administrasi, B. Kepala departemen atau pejabat yang berwenang, C. Penerima surat langsung, D. Sekretaris pribadi. Jawaban tepat adalah B. Kepala. Dalam suatu instansi, disposisi surat biasanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk menindaklanjuti surat tersebut. Hal ini dapat dilakukan oleh kepala departemen, pejabat yang berwenang, atau atasan langsung yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang ada di surat tersebut. Soal nomor 23. Tugas utama pelayanan perkantoran adalah A. Menyusun laporan keuangan, B. Menangani proses pengadaan barang dan jasa, C. Menyusun strategi pemasaran perusahaan, D. Melaksanakan kegiatan administrasi dan mendukung operasional kantor. Jawaban tepat adalah D. Petugas layanan perkantoran biasanya bertugas untuk mendukung operasional kantor, termasuk kegiatan administrasi umum seperti pengelolaan surat menyurat, pengaturan jadwal, pengasipan dokumen, dan tugas administratif lainnya. Pilihan lainnya lebih spesifik dan tidak mengembangkan tugas utama petugas layanan perkantoran. Soal nomor 24. Dalam proses pelayanan perkantoran, komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan sangat diperlukan. Berikut ini adalah contoh komunikasi yang efektif dalam perkantoran. A. Mengirim email tanpa subjek dan informasi lengkap. B. Memberikan instruksi yang jelas, singkat, dan terarah. C. Menghindari komunikasi formal untuk mempermudah proses. D. Menggunakan bahasa yang ambigu agar lebih santai. Jawaban tepat adalah B. Komunikasi yang efektif dalam perkantoran mencakup pemberian instruksi yang jelas, terarah agar tidak menimbulkan kebingungan. Lanjut soal nomor 25. Perangkat berikut ini yang digunakan untuk menyimpan data dalam format digital adalah A. Mesin fotokopi, B. Hard disk eksternal, C. Scanner, D. Printer. Ini mudah, Bapak Ibu. Jawaban yang tepat adalah B. Hard disk eksternal. Hard disk eksternal adalah perangkat penyimpanan data yang dapat digunakan untuk menyimpan file dalam format digital. Lanjut soal nomor 26. Fungsi utama dari mesin fax di kantor adalah A. Mengirim dan email. Kami ulangi, A. Mengirim dan menerima email, B. Mengirim dan menerima dokumen oleh telepon, C. Mencetak dokumen, D. Menyalin dokumen. Jawaban tepat adalah B. Mesin fax digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen melalui jaringan telepon. Soal nomor 27. Perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan printer ke komputer dalam jaringan perkantoran adalah A. Modem, B. Router, C. Kabel USB, D. Kartu grafis. Jawaban yang tepat adalah C. Kabel USB digunakan untuk menghubungkan printer ke komputer secara langsung. Soal nomor 28. Apa yang maksud dengan fitur duplik pada printer? Fitur A. Fitur untuk mencetak di kedua sisi kertas secara otomatis. B. Fitur untuk mempercepat waktu cetak. C. Fitur untuk mencetak dokumen berwarna. D. Fitur untuk menghubungkan printer ke jaringan Wi-Fi. Jawaban yang tepat adalah A.
Fitur duplik pada printer memungkinkan untuk mencetak dokumen di kedua sisi kertas yang otomatis, yang sangat berguna untuk menghemat kertas dalam pencetakan dokumen. Lanjut soal nomor 29. Apa tujuan utama dari penerapan SOP, standar operating procedure, dalam layanan perkantoran? A. Untuk mempermudah pekerjaan kantor. B. Untuk meningkatkan efisiensi, B. Untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas layanan. C. Untuk mengurangi jumlah pegawai yang dibutuhkan. D. Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Jawaban tepat adalah B. SOP dalam layanan perkantoran bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti dalam setiap tugas dan kegiatan di kantor. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas layanan, baik dalam hal komunikasi, pengelolaan administrasi, maupun dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Dengan adanya SOP, semua pegawai dapat bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau ditetapkan, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik dan terorganisir. Lanjut soal terakhir, nomor 30. Dalam implementasi PTSP, ruangan pelayanan harusnya didesain agar A. Hanya menyediakan meja untuk pegawai, B. Memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan kemudahan dalam akses berbagai layanan, C. Tidak ada interaksi langsung dengan pegawai, D. Memiliki area terbatas hanya untuk karyawan kantor. Jawaban tepat adalah B. Desain ruang PTSP harus mengutamakan kenyamanan pengunjung dan memfasilitasi mereka dalam akses berbagai layanan dengan mudah dan cepat. Tambahan soal bonus berhadiah bagi yang beruntung. Di bawah ini yang bukan daring, perangkat alat perkantoran adalah A. Laptop, B. Printer, C. Telepon, D. Meja kerja, D. Baju dinas. Oke. Itulah pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini, bagian ke-9, tahapan 9. Mohon maaf jika dalam penjelasan kami atau cara kami dalam membaca terdapat kekurangan atau kesalahan. Semoga kita, kalian, dan semuanya akhirnya lulus dan sukses jadi SNMPTN 3K di tahun ini, tahun 2024. Sampai jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Akhirnya kami sudah mencapai wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.